Baik, selamat datang di part 2 dari setup Odoo di video saya. Di part 1 tadi kita telah selesai dengan pembuatan jurnalnya dan set tanggalnya ke November 1. Sekarang kita klik new jurnal, di journals kita klik new. Referensi itu adalah penyesuaian saldo awal. Penyesuaian saldo awal. Date-nya itu November 1. Tahun ini itu November 1, jurnalnya itu inventory valuation. Jurnalnya itu inventory valuation, lalu kita add line saldo awal di kredit sebanyak 13.000. Ntar pasangannya itu adalah persediaan lainnya. Itu persediaan lainnya, debit 13.300. Nah, kalau sudah kita post. Kalau sudah selesai di post, kita balik lagi ke journal entries. Lalu di sini ada reporting. Di reporting kita lihat trial balance-nya. Kita open new tab. Ya, kita lihat. Untuk menunggu trial balance-nya selesai berputar-putar, loading. Nah, trial balance-nya jadi seperti ini. Totalnya itu 26.600.000. Persediaan bahan baku itu ada 3.300.000 dan lain sebagainya. Kita lanjutkan menu selanjutnya, yaitu kita akan setup customer dan vendor. Kita akan setup customer dan vendor di sini. Kita pergi ke accounting. Kita pergi ke accounting, lalu bagian accounting, lalu bagian customers. Kita pilih lagi customers. Naik saja customer invoice. Nah, di sini teman-teman ada beberapa yang customer dan vendor yang akan kita create. Ada beberapa customer dan vendor yang akan kita create. Seperti data. Ya, seperti datanya itu ada Pluribest, Creamly, Betamart, Fresco, pelanggan tunai, terus ada Fresh Fruit, Kencana, dan Bottling. Nah, caranya seperti tadi, ini customer. Tapi di saya sudah ada nama-nama customernya dan vendornya. Tapi sama seperti yang tadi, sama seperti yang persediaan bahan baku, sama di kategori tadi, saya sudah ada namanya saja, tapi itu belum diset. Jadi kita kalau di teman-teman belum ada, teman-teman bisa create new saja. Di atas sini, teman-teman new, lalu nama customernya tinggal mengikuti dengan saya sini. Dan klik new saja juga ada. Yang pertama itu adalah Betamart. Ini teman-teman new, di atas ini namanya itu adalah Betamart. Lalu di sales purchase, Betamart sales purchase-nya itu adalah di payment terms-nya 30 hari. Lalu di bagian accounting ini account receivable-nya itu adalah hutang usaha. Accounts payable-nya itu adalah hutang dagang. Lalu
Kalau sudah kita new, kita save dulu, lalu kita new. Di teman-teman new, di saya custom. Yang selanjutnya itu setelah Betamaart ada Creamly. Jadi teman-teman new dan tuliskan Creamly di sini. Sales purchase untuk payment terms-nya itu 30 hari. Payment terms-nya 30 hari. Bagian accounting, accounts receivable-nya itu sama piutang usaha dan accounts payable-nya itu adalah utang dagang. Setelahnya kita save. Lalu kita new lagi. Setelah Creamly itu ada Betamaart. Oh, tadi Betamaart dulu. Betamaart, setelah Betamaart kan Creamly. Tapi kita balik lagi di Betamaart. Kita balik lagi di Betamaart. Ya, Betamaart ini ada invoice-nya. Untuk Betamaart memiliki invoice. Kalau teman-teman lihat di sini di datanya. Nah, Betamaart itu ada invoice sebanyak 800.000. Jadi kita akan tambahkan invoice dari Betamaart dulu. Ada invoices. Lalu kita new invoice date-nya itu tanggal 1 hari ini. Tanggal 1 seperti yang sebelumnya. Payment terms-nya itu 30 hari. Lalu setelah itu kita di journal items, kita add line dan di invoice lines-nya juga kita pergi lalu price tax-nya itu adalah 800 untuk Betamaart. Lalu kita balik lagi ke journal items, kita lihat. Ya, journal items-nya jadi begini, penjualan terhadap piutang usaha sepanjang 800. Kalau sudah kita confirm, ya setelah itu kita balik lagi ke Betamaart. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke customers, teman-teman bisa langsung new saja. Bisa langsung new. Lalu setelah itu ada dapur UBS. Sebenarnya yang pertama tadi itu dapur UBS dulu. Betamaart yang ketiga. Lalu dapur UBS payment terms itu adalah 30 hari. Accounting-nya, accounts receivable itu adalah piutang usaha. Accounts payable-nya itu adalah utang dagang. Nah, setelah itu baru kita save. Balik lagi customer, teman-teman new. Lalu ada Freshcomart. Freshcomart, sales purchase-nya sama. Pergi ke sales purchase. Sales purchase-nya itu payment terms-nya 30 hari. Lalu kita pergi ke accounting. Account receivable-nya itu piutang usaha dan accounts payable-nya itu adalah hutang dagang. Kita save dulu. Nah, di Freshcomart ini juga ada invoice-nya. Invoice-nya tadi jika teman-teman perhatikan di sini, invoice-nya itu ada 1.200.000. Nah, kita tambahkan dulu invoice-nya, kita new, kita lakukan seperti tadi. Invoice date-nya itu tanggal 1, payment terms-nya itu 30 hari. Lalu, kita pergi ke journal items, kita add line. Harusnya penjualan. Kita balik lagi ke invoice. Penjualannya itu tax price-nya sebanyak 1.200.000. Lalu kita balik lagi ke journal items. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita confirm. Selesai dari situ, kita pergi lagi ke Freshcomart. Kita balik lagi ke Freshcomart. Lalu, setelah dari Freshcomart, kita akan update journal entry. Kita update journal entry.
Nah, jurnal entry-nya jadi seperti ini. Prescomart dan Betamart. Prescomart dan Betamart-nya tertambah di situ. Kalau sudah, kita balik lagi ke Prescomart. Sebelum kita set vendor, ada satu lagi yaitu namanya pelanggan tunai. Ini pelanggan tunai, baik. Lalu pelanggan tunainya itu company harusnya. Kita lihat dulu pelanggan tunai. Oh, ya, pelanggan tunai seperti itu ya, tidak perlu dirubah. Counting utang usaha, accounts payable utang dagang, sales purchase-nya itu adalah payment terms-nya untuk pelanggan tunai itu immediate payment. Dari sini person ya, kalau dari tadi kan company, beda ke sini person. Kalau sudah kita save. Setelah itu kita akan create vendors. Pergi ke vendors, lalu balik ke vendors. Nah, ini adalah vendor-vendor yang akan kita create sebentar. Jika teman-teman tidak ada, teman-teman bisa new lagi seperti tadi. Yang pertama itu ada fresh fruit. The fresh fruit sales fresh fruit sama seperti tadi. Untuk counting kita lihat accounts receivable-nya itu piutang usaha, piutang usaha, accounts payable-nya itu piutang dagang, sales and purchase-nya payment term itu adalah 30 hari. Kalau sudah kita save, balik lagi ke vendors. Setelah fresh fruit ada Kencana Chemical. Teman-teman bisa new sales payment terms-nya itu 30 hari. Accounting-nya itu kita pergi ke bagian accounting. Accounts receivable-nya sama. Utang usaha. Accounts payable-nya juga sama, utang dagang.
lalu kita save. Balik lagi ke vendor. Yang terakhir itu adalah Aqua Bottling. Lakukan hal yang sama. Account receivable-nya itu piutang usaha. Accounts payable-nya itu utang dagang. Lalu sales and purchase. Payment terms-nya itu adalah 30 hari. Kalau sudah, kita save. Pembuatan customer dan vendors-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, selanjutnya kita pergi ke bagian accounting. Accounting di sini ada aset, kita buka aset. Setelah itu kita new. Ada beberapa aset yang akan kita tambahkan. Kalau lihat di master setup sini, di datanya ada tanah, mulai tanah, ruko, komputer, dan apa lain. Yang pertama itu adalah tanah. Yang pertama itu tanah. Tanah itu acquisition date-nya itu tanggal 1 Januari 2020. Lalu kita langsung view saja di sini. Nah, kalau sudah di bagian ini, untuk tanah, net depreciable value-nya itu 60 juta. Lalu depreciation-nya, ini depreciation-nya itu adalah tanah. Expense account-nya itu beban penyusutan tanah. Beban penyusutan tanah. Oke, jika tidak ada, kita akan pergi configuration. Lalu di sini ada chart of account. Klik kanan, kita open new link chart of account-nya.
Nah, kalau sudah di chart of account, kita lihat yang 5 ini. Nah, oke. Kalau tidak ada, kita tambahkan new saja. New beban new kodenya itu 53150. Count name-nya itu beban penyusutan tanah. Beban penyusutan tanah. Lalu type-nya itu adalah expense. Type-nya itu expense. Kita sekalian rubah yang penyusutan ini, beban-beban ini ke expense. Wah, expense. Oh, menjadi expense. Expense. Juga expense. Kalau sudah kita save. Bagian all ini, kita cari yang namanya di bagian sini, kita cari namanya asuransi. Karena sebentar juga kita akan pakai. Jadi kita pastikan asuransinya itu sudah tepat agar kita tidak balik-balik lagi ke chart of account. Asuransi. Nah, asuransi dibayar di muka ini harusnya dia masuk di fixed asset. Ini harusnya masuk di fixed asset. Oke, kalau sudah kita save. Kita balik lagi ke tanah yang tadi. Kita balik lagi ke tanah. Lalu, kita akan ubah expense account ini ke beban penyusutan tanah. Nah, beban penyusutan tanah. Kita sebelum di-confirm, kita lihat durationnya. Ini harusnya duration harusnya 0 years. 0 years. Original value tidak ada, acquisition date-nya sudah benar. Setelah itu kita confirm, itu kita confirm. Setelah dikonfirm, kita new. Setelah tanah itu ada aset name namanya ruko. Namanya ruko. Nah, not depreciable value-nya itu 5 juta. 5 juta, lalu original value-nya 70 juta. 70 juta. Acquisition date-nya itu tanggal 1 Januari 2023. Lalu di fixed goods, fixed asset account itu namanya gedung pabrik. Gedung pabrik namanya adalah gedung pabrik. Accumulation depreciation-nya itu accumulation gedung pabrik. Gedung pabrik.
Akumulasi penyusutan. Gedung pabrik. Expense-nya itu adalah beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan. Lalu duration-nya itu untuk ruko adalah 240 month. 240 month. Kalau sudah kita confirm. Setelah dikonfirm, kita akan new. Lalu aset yang ketiga itu namanya adalah juicer. Namanya adalah juicer. Acquisition date-nya ini itu adalah Januari 2024. Januari 2024, original value-nya itu 25 juta. Lalu net depreciable-nya itu 2.500.000. Lalu durasinya itu 60 bulan. Durasinya itu 60 bulan. Lalu fix asetnya itu adalah peralatan pabrik. Fix asetnya peralatan pabrik. Peralatan pabrik. Lalu depreciation-nya itu akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Dan expense-nya itu beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan. Kalau sudah kita confirm. Nah, selanjutnya setelah juicer itu ada aset name namanya komputer. Yuk kita new lagi. Terakhir adalah komputer. Komputer. Original value-nya adalah 15 juta. Acquisition date-nya itu 1 Januari 2025. 1 Januari 2025. Duration-nya itu adalah 60 month juga. 60 month. Lalu net depreciable-nya itu 2.500.000. Lalu fix asetnya itu adalah peralatan pabrik. Peralatan pabrik. Fix depreciation account-nya itu adalah akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Dan expense-nya itu adalah beban penyusutan.
Expense itu adalah beban penyusutan peralatan. Lalu kalau sudah kita confirm. Kita confirm. Lalu masih ada satu lagi. Kita new lagi. The new asset name-nya itu adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Nah, original value-nya itu adalah 24 juta. Acquisition date-nya itu 1 Agustus 2025. 1 Agustus 2025. Lalu duration-nya itu 12 bulan. 12 bulan. Kemudian fixed asset-nya itu adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Dan expense account-nya itu adalah beban asuransi. Expense account-nya itu adalah beban asuransi. Beban asuransi. Kalau sudah kita confirm, lalu di dashboard, kita pilih dashboard. Di dashboard, kita pilih cash. Kemudian kita pilih cash. Lalu kita new. Kita pilih new. Nah, di sini date-nya itu adalah November 1. Lalu writable-nya itu adalah saldo awal. Saldo awal. Sebanyak berapa? 8 juta. 8. Enter. Enter, lalu kita set account. Set account-nya itu adalah saldo awal. Set account. Account-nya itu adalah saldo awal. Cari. Ini saldo awal. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke dashboard. Kita pilih yang bank. Yang bank. Lalu kita new. Tanggalnya itu sama seperti tadi, tanggal 1. Terus writable-nya itu namanya adalah saldo awal bank. Saldo awal sebanyak 50 juta. Lalu kita set account-nya. Set account-nya di kas.
Kalau sudah kita um, kita lihat dulu. Ya, ini harusnya itu harusnya saldo awal. Oh, ini kasih itu harusnya ini. Saldo awal, lalu kita cek. Oh, sebentar. Um, sabar, sabar guys, something wrong. Harusnya ini ini saldo awal, yang ini jadi saldo awal kas. Awal kas, lalu kita save. Oke, kalau sudah, kita pergi ke bank matching, ini lalu kita ke bagian accounting, lalu journal entries, pergi ke jurnal, lalu kita new, setelah itu reference itu saldo awal aset tetap dan asuransi. Saldo awal aset tetap dan counting date-nya itu November 1. Jurnalnya itu miscellaneous, lalu kita add line. Yang pertama itu ada tanah, add line. Yang pertama itu ada tanah, sebesar debit sebesar 24 juta. Setelah tanah itu ada gedung pabrik. Gedung pabrik itu sebanyak 60 juta. Lalu gedung pabrik ada peralatan pabrik. Ada peralatan pabrik. Peralatan pabriknya sebesar 70 juta. Kita enter. Setelah peralatan pabrik ada saldo awal. Oh, ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar ini tanah itu harusnya 60 juta. Tanah itu harusnya 60 juta. Lalu gedung pabrik itu harusnya 70 juta.
Peralatan itu harusnya 40 juta. Dan asuransi dibayar di muka ini 24 juta. Enter. Yang terakhir, pasangan mereka itu adalah saldo awal. Dan itu adalah saldo awal. Dikredit sebesar 194 juta. 194 juta. Setelah itu, kalau sudah balance, kita post. Kalau sudah post, kita pergi lagi ke jurnal. Pergi lagi ke jurnal, kita new saja. Kita new. Referensinya itu namanya adalah saldo awal hutang. Saldo awal hutang. Counting date-nya itu tanggal 1. Maaf teman. Counting date-nya itu tanggal 1. Lalu di sini kita outline. Kita outline. Terus ada yang pertama itu ada hutang. Pertama itu ada hutang. Hutang listrik dan telepon sebanyak 1 juta di kredit. Enter. Lalu ada hutang gaji dan upah. Gaji dan upah. Ini hutang gaji dan upah sebanyak 2.500.000 di kredit. Pasangannya itu adalah saldo awal. Pasangannya itu adalah saldo awal sebesar 3.500.000 di debit. 500 di debit. Lalu kalau sudah kita post. Kalau sudah kita post, kalau sudah di post kita new lagi. New. Reference. Reference names-nya yaitu penyesuaian saldo awal dan modal. Saldo awal dan modal. Counting date-nya itu tanggal 1. Counting date-nya itu tanggal 1. Lalu account-nya kita outline. Account-nya kita outline. Yang pertama itu ada modal Tuan Evan. Modal Tuan Evan sebanyak 100 juta di kredit. Lalu kita enter. Lalu ada drive Tuan Evan sebanyak 1 juta di debit.
sebanyak 1 juta di debit. Dan ada saldo awal. Saldo awalnya itu di debit sebesar 263 juta. Dan yang terakhir itu adalah laba ditahan. Ada laba ditahan sebesar laba ditahan sebesar 104 juta 800. 164 juta 800. Lalu kita pause. Baik, yang terakhir, paling terakhir sekali, yang akan kita lihat adalah menu trial balance dan balance sheet. Kita lihat trial balance dan balance sheet. Kita lihat trial balance atau balance sheet. Kita lihat di sini. Trial balance-nya ada, jadi hanya balance sheet saja. Balance sheet. Lalu kita open link in new tab. Saja. Trial balance-nya kita refresh. Ya, jadi ini adalah trial balance ya. Dan kita lihat, maaf, ini balance sheet. Ini adalah balance sheet-nya. Kita lihat trial balance-nya. Dan ini adalah trial balance-nya. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.